Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roijatul Mardia Lubis dengan NPM 2108260026. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya itu gangguan depresi. Gangguan depresi adalah gangguan suasana hati yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari. Paling sedikit sudah terjadi 2 minggu secara berturut-turut. Nah, etiologi dan faktor risiko. Etiologi dari gangguan depresi yaitu yang berperan itu adalah neurotransmitter, yaitu serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan dopamin. Tetapi yang paling berperan penting adalah serotonin, di mana jika mengalami penurunan, maka akan bisa mengakibatkan atau menyebabkan gangguan depresi yang paling muncul efek dari jika serotonin itu menurun atau berkurang. Faktor risikonya itu seperti dari genetik, stresor psikososial, di mana bisa dari penyakit itu dari masalah ekonomi, dari lingkungan keluarga, pekerjaan, atau kuliah dan lain-lain. Faktor risikonya itu juga bisa dari kepribadian, di mana seperti orang yang memiliki kepribadian seperti berpikir negatif, pesimis, kekhawatiran yang berlebih, rendah diri, terlalu bergantung kepada orang lain, itu bisa juga merupakan faktor risiko dari gangguan depresi. Yang selanjutnya itu ada kondisi medik di mana atau penyakit di mana orang yang memiliki kondisi medik seperti penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus, kanker, gangguan hormonal seperti terutama itu dia perimenopause, hipotiroidisme, dan juga nanti bisa dari penyakit Parkinson dan penyakit Alzheimer, di mana merupakan faktor risiko dari gangguan depresi, dan juga bisa juga dari situasi dan lingkungan. Baru gejala dari gangguan depresi itu nanti ada sigecap, di mana S-nya itu adalah sleep, di mana tidurnya itu terganggu. Baru nanti interest, di mana minatnya itu dia menurun, keterkaitan dan hobi itu akan menurun. Baru nanti dia ada juga G-nya itu dia perasaan bersalah, E-nya itu dia energi di mana gampang lelah, baru C-nya itu dia konsentrasi itu dia menurun. Baru A-nya itu dia nafsu makan itu berkurang, dan P-nya itu ada psikomotor retardation, di mana dampak lelah saat berjalan. S-nya itu dia adalah ada perasaan atau keinginan ingin bunuh diri. Baru kriteria diagnosis dari gangguan depresi itu nanti ada menurut PPDGJ 3 dan DSM-4. Nah, eh, PPD PPDGJ 3 itu nanti ada dia membagi jadi 4. Itu ada episode depresi ringan, sedang, berat tanpa gejala psikotik, dan berat dengan gejala psikotik. Yang pertama itu dia episode depresi ringan, di mana ditemukannya 2 gejala utama ditambah 3 gejala tambahan yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Baru kalau dia depresi sedang itu dia 2 gejala utama ditambah 3 gejala tambahan yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Dan ketiga itu nanti ada depresi berat tanpa gejala psikotik, di mana 3 gejala utama ditambah 4 gejala tambahan yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Yang keempat itu nanti ada episode depresi berat dengan gejala psikotik, di mana 3 gejala utama ditambah 4 gejala tambahan, yang dimana dia ditambah juga nanti ada gejala psikotiknya seperti waham, halusinasi, dan stupor depresi, yang dimana dia juga berlangsung selama 2 minggu. Nah, adapun gejala utama dari gangguan depresi ini itu dia seperti moodnya itu depresi, kehilangan minat dan kegembiraan, dan mudah lelah. Sedangkan gejala tambahannya itu nanti bisa kayak konsentrasi itu dia berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, membahayakan diri atau keinginan ingin bunuh diri, gangguan tidur, nafsu makan berkurang, pandangan masa depan yang suram dan pesimis. Nah, ada juga menurut DSM 4 itu nanti dia membagi kriteria A, B, dan C. Nah, kalau dia kriteria A itu dia 5 atau lebih gejala selama 2 minggu, termasuk salah satu dari gejala utama itu mood depresi atau kehilangan minat. Sedangkan kalau dia kriteria B itu dia gejala menyebabkan gangguan signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area lain. Sedangkan kalau dia kriteria C itu dia gejala itu tidak disebabkan oleh disebabkan oleh zat atau kondisi medis lain. Baru, nah tata laksana dari gangguan depresi
itu bisa menggunakan golongan obat antidepresan di mana ada trisiklik dan seret selektif serotonin reuptake inhibitor. Nah, kalau menggunakan trisiklik itu kita harus hati-hati dengan efek sampingnya di mana bisa menyebabkan jantung berdebar-debar. Kalau dia SSRI di mana dia contohnya itu bisa menggunakan sertalin 50 mg satu kali satu, fluoxetine 20 mg satu kali satu. Di mana mekanisme dari penggunaan obat antidepresan ini yaitu menghambat reuptake aminergi neurotransmitter dan penghancuran oleh enzim monoamin oksidase sehingga terjadi peningkatan jumlah aminergi transmitter pada sinap neuron di sistem saraf pusat. Baru Nah, di mana penggunaan antidepresan ini kita harus memperhatikan melalui tahap-tahap, yaitu dengan dosis inisial, titrasi, stabilisasi, maintenance, dan tapering off, di mana dosis dalam pemberi itu dia berbeda-beda. Nah, prognosis dari gangguan depresi ini itu dia pada gangguan depresi itu dia bervariasi tergantung beberapa faktor. Prognosis itu baik jika episode depresi itu dia ringan, tidak ada gejala psikotik, waktu rawat inap singkat, serta dukungan sosial yang baik. Sedangkan prognosis buruk jika depresi itu berat, disertai distimia, penyalahgunaan zat, serta depresi berulang. Pasien tanpa pengobatan itu dia bisa berisiko bunuh diri, di mana dia keinginan bunuh diri itu dia meningkat sekitar 10-15%. Secara keseluruhan, manajemen yang tepat sangat penting untuk meningkatkan hasil jangka panjang dalam prognosis gangguan depresi. Nah, cukup sekian dari presentasi saya tentang gangguan depresi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.